Halo, selamat datang di Skoda dalam pelajaran struktur data dan hari ini kita akan membahas satu materi yang disebut dengan sorting. Sorting atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengurutkan, merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam struktur data untuk membuat keteraturan atau membuat kerapihan pada sebuah struktur data agar bisa lebih jelas untuk dibaca. Untuk memudahkan bagaimana memahami sorting ini, maka saya akan tampilkan sebuah gambar yang sangat berkaitan dengan sorting. Nah, seperti kita ketahui pada gambar ini, bahwasanya di sebelah kiri ini ada gambar dengan urutan yang tidak terurut sebagaimana mestinya. Angka 2, 1, 4, dan 3 ini merupakan angka yang bisa dikatakan berposisi acak. Dan kemudian secara mudah kita akan coba untuk memahami bahwasanya ketika kita bicara pengurutan, berarti akan ada angka yang diurutkan entah itu dari mulai paling kecil hingga paling besar seperti ini, atau dimulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil seperti ini, dan itu adalah sorting. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka kita akan mulai dari definisi apa yang disebut dengan sorting. Pengertian sort. Ya, sort merupakan pengurutan data dalam struktur data yang sangat penting, terutama untuk data yang bertipe numerik ataupun karakter. Dan pengurutan data dapat dilakukan dengan cara ascending, yaitu urut naik, dan juga bisa dilakukan secara descending atau urut turun. Kemudian pengurutan sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Dan ini adalah pengertian sort yang paling mudah dan bisa paling dapat gampang diingat. Nah, sebagai contoh, jika kita mempunyai data yang teracak seperti ini, maka sorting dilakukan dengan cara menukar posisi angka yang dikehendaki. Jadi, jika Anda punya urutan angka yang teracak seperti ini, maka prosesnya adalah menukar secara perlahan setiap bagian dan setiap bagian yang lainnya untuk bisa mendapatkan keberaturan data yang diinginkan. Sebagai contoh adalah jika di sini angka 2 ekspektasinya adalah diisi dengan angka 2, kemudian di sini angka 1, dan bagaimana kita akan menukarnya, maka kita preposisi data 2 dan 1 tersebut. Contohnya adalah di sini 2 dan 1 kita tukar, kemudian 2 dengan 4, kemudian 4 dan 2, kemudian 2 dan 2, kemudian 4 dan 3, kemudian 2 dan 3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan urutan akhir adalah 1, 2, 2, 3, 4. Yang dimana sebelumnya adalah urutan acaknya 2, 1, 4, 2, dan 3. Dan inilah state awal dari yang namanya angka yang tersusun dengan acak. Dan kemudian ini adalah state akhir di mana ini adalah angka urutan yang dikehendaki. Dan sebagai contoh yang berikutnya, saya akan berikan satu gambaran mengenai contoh data yang kita inginkan. Pertama adalah kita memiliki data acak yaitu 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, dan 10. Secara ascending, harusnya ketika data itu kita urutkan dari mulai bagian yang paling kecil hingga yang paling besar, maka harusnya adalah 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Dan kebalikannya, jika kita ingin mengurutkannya secara descending, maka kita bisa mengurutkannya dimulai dari 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Dan inilah yang disebut dengan pengurutan data acak berdasarkan pendekatan ascending atau berdasarkan pendekatan descending. Terdapat 3 teknik yang bisa dilakukan untuk sort, yaitu yang pertama adalah insertion sort. Kemudian yang kedua adalah selection sort, dan yang ketiga adalah exchange sort. Dan masing-masing sort ini akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Yang pertama adalah insertion sort. Insertion sort adalah teknik dalam membandingkan elemen data ke n, dan n ini dimulai dari 2 hingga elemen terakhir,
dengan elemen-elemen sebelumnya, sehingga bila elemen yang dibandingkan bernilai lebih kecil, maka kita akan melakukan penukaran posisi. Ini merupakan contoh dari insertion sort. Yang perlu diperhatikan oleh kita adalah ada berapa banyak data yang tersusun secara acak, sehingga ketika kita dihadapkan pada data yang acak, maka yang perlu kita pertimbangkan adalah pertama, di mana letak posisi data itu, dan di mana datanya berada. Dan data ini adalah yang ditunjuk dengan pointer merah, 8, 3, 7, 4. Dan kemudian ada yang disebut dengan indeks. Indeks ini yang menunjukkan di mana posisi angka itu berada. Misalnya, angka 8 itu berada pada indeks pertama, kemudian angka 3 berada pada indeks kedua, dan angka 7 pada indeks ketiga, dan kemudian angka 4 berada pada indeks keempat. Dan inilah yang harus dicermati ketika kita akan melakukan teknik pendekatan sort. Dan kemudian bagaimana cara kita mengurutkan data menggunakan metode insertion sort dengan cara ascending. Baik, untuk diperhatikan adalah pertama kita tadi memiliki data dalam bentuk urutan yang tidak tersusun dengan baik atau bisa dikatakan acak. Di sini ada angka 8, 3, 7, dan 4. Ini sama dengan tayangan sebelumnya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita coba untuk bergerak data 1 dibandingkan dengan data 2. Data dengan alamat 1 atau dengan alamat ke-1 dibandingkan dengan data alamat kedua. Sehingga data alamat ke-1 itu berisi angka 8 dan kemudian data kedua itu berisi angka 3. Karena yang ingin kita lakukan adalah ascending, berarti kita harus membandingkan apakah data yang akan dibandingkan itu ada nilai yang lebih kecil atau sama. Mari kita lihat. Nah, data 1 bernilai angka 8 dan kemudian data 2 bernilai angka 3. Sehingga ketika 3 dibandingkan apakah 3 lebih kecil dari 8 atau apakah 8 lebih kecil daripada angka 3, maka kita lakukan penukaran posisi. Sehingga sekarang posisi data pada alamat pertama atau alamat ke-1 adalah 3, kemudian data pada alamat kedua adalah 8. Dan inilah yang dilakukan dengan maksud insertion sort atau bertukar posisi. Dan kemudian kita belum menyelesaikan masalah pengurutan data sampai sempurna, maka kita beranjak ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan membandingkan bagaimana posisi data ketiga dengan data kedua. Data ketiga dengan data kedua. Nah, data ketiga nilainya adalah 7, kemudian data kedua nilainya adalah 8. Kemudian kita bandingkan bahwasanya 7 itu lebih kecil daripada 8. Kemudian kita lihat apakah data ketiga itu lebih kecil daripada data ke-1. Ternyata 7 itu tidak lebih kecil daripada 3, atau bisa dikatakan 3 lebih kecil daripada 7. Sehingga yang dilakukan penukaran posisi itu hanyalah pada data 3 bertukar posisi dengan data kedua. Sehingga urutannya adalah 3, 7, dan 8. Nah, pada sampai tahapan ini menyisakan angka 4 yang masih belum dilakukan pemeriksaan untuk mengukur seberapa nilai angka 4 ini dengan angka yang lain di dalam urutan yang sekarang sedang tersusun. Dan langkah berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita membandingkan antara data 4 dengan data 3, data 4 dengan data yang ada di alamat 3, apakah data yang keempat itu lebih kecil daripada data yang ketiga. 4 dibandingkan dengan 8. Karena 4 dibandingkan dengan 8, maka 4 ini lebih kecil daripada 8, sehingga melakukan pertukaran posisi. Kemudian dibandingkan lagi, apakah data yang keempat itu lebih kecil daripada data yang kedua. Data yang keempat lebih kecil daripada yang kedua. Ya, 4 lebih kecil daripada 7. Berarti dia akan bergeser lagi posisinya. Dan kemudian apakah data yang keempat ini akan lebih kecil daripada data yang pertama.
Ketika ini dilakukan perbandingan, maka data yang keempat itu tidak lebih kecil daripada data yang pertama, atau bisa dikatakan data pada alamat pertama itu jauh lebih kecil daripada data yang keempat. Sehingga posisi akhir yang didapatkan adalah 3, 4, 7, 8. Dan ini adalah posisi pengurutan yang dikatakan sudah selesai secara sempurna. Artinya, ini disusun dari mulai yang paling kecil, yang paling kecil berikutnya, yang paling kecil berikutnya, dan ini adalah yang terakhir. Ini tersusun secara ascending. Metode yang kedua adalah metode selection sort. Metode selection sort adalah teknik yang mencari nilai elemen terkecil, kemudian diletakkan dan ditukar posisi dengan sesuatu yang berada di alamat ke N. Yang perlu diingat adalah ada 4 hal. Pertama, merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Artinya ada proses untuk mengurutkan, tapi juga ada proses untuk mencari. Kemudian yang kedua adalah untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil atau terbesar. Dan kemudian akan dipertukarkan posisinya ke tempat di dalam array. Kemudian yang ketiga adalah, misalnya kita punya putaran pertama untuk satu data yang akan kita urutkan, maka akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan ke indeks terkecil, yaitu data di 0. Data pada alamat 0 maksudnya. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan ke indeks kedua pada data pertama atau alamat pertama. Dan kemudian yang terakhir adalah selama proses pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Sehingga pertukaran data secara fisik akan dilakukan di akhir proses. Ini artinya adalah kita akan menempatkan data pada tempat yang disebut dengan variabel temporary. Dan ini merupakan contoh dari algoritma selection sort, di mana jika kita memiliki data seperti ini, kemudian ini adalah satu indeks baris yang akan kita jadikan tempat penampungan data, dan kemudian di sini adalah banyak data yang beracak seperti ini. Nah, tugas kita adalah mengurutkan bagaimana posisinya angka-angka ini bisa tersusun dengan baik, sehingga di sini kita perlu melakukan proses perulangan pada setiap elemen yang ada di sini, kemudian menukarnya dengan satu urutan yang ada di paling ujung sini. Dan kemudian juga di sini akan ada urutan data yang bisa jadi sama, kemudian ada urutan data yang bisa jadi berbeda, namun intinya adalah kita bisa mengurutkan data ini sesuai dengan nilai data yang akan dicari, dan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar di dalam setiap elemen array ini. Dan ini adalah selection sort, dan ini tidak akan terlalu mudah untuk dilakukan, namun intinya adalah untuk merapikan data dengan jumlah yang sangat besar ini, kita bisa menggunakan metode selection sort. Dan kemudian metode yang ketiga adalah metode exchange sort, di mana metode exchange sort ini melakukan pengurutan data dengan membandingkan elemen dengan elemen berikutnya. Jadi membandingkan satu elemen dengan elemen berikutnya. Dan jika elemen yang sekarang lebih besar daripada elemen yang dibandingkan, maka dia akan melakukan swapping atau pertukaran posisi. Dan di sini saya akan berikan sebuah contoh yang mudah. Apabila misalkan kita memiliki angka 390, 205, 182, 45, dan 235, maka kita lakukan sorting dengan teknik exchange sort. Nah, perhatikan tayangan berikut ini. Jadi langkah pertama adalah kita melakukan perbandingan antara satu elemen di sini dengan satu elemen di bawahnya. Maka jika kita punya urutan 390, 205, 205, 25 seperti ini, maka kita akan bandingkan bagaimana cara kita mengurutkan angka 390 dengan 205. Ya, kita akan lakukan secara ascending. Ketika 390 dibandingkan dengan 205 ini, maka 205 ini harusnya menjadi angka yang paling kecil dibandingkan 390. Dan kemudian jika di sini ada 390 di layar berikutnya atau elemen berikutnya dibandingkan dengan 182, maka harusnya 182 ini menjadi nilai terkecil. Dan ketika 390 ini dibandingkan dengan 45, harusnya 45 ini menjadi angka yang terkecil. Dan kemudian ketika 390 ini ketemu dengan 235, harusnya 390 ini menjadi angka yang paling besar dan 235 menjadi angka yang terkecil. Dan ketika kita perhatikan bahwasanya di sini yang dilakukan perbandingan adalah pada tiap-tiap angka yang tadinya
di urutan pertama, kemudian di urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa melakukan pengurutan dengan lebih sistematis. Dan pada langkah kedua, jika kita perhatikan adalah membandingkan nilai antara 205 dengan 182, dan kemudian dibandingkan lagi antara 205 dengan 45, dan kemudian dibandingkan lagi antara nilai 205 dengan 235. Sehingga pada langkah ini, hasil langkah yang bisa didapatkan adalah untuk urutan yang paling besar adalah 390. Artinya di sini sudah tidak perlu lagi dilakukan perbandingan, karena sekarang dinyatakan bahwa ini adalah satu nilai atau satu harga yang paling besar daripada angka-angka yang sebelumnya. Dan kemudian pada langkah ketiga, kita akan melakukan perbandingan antara 182 dengan 45. Kemudian di sini ada kita perbandingkan lagi 182 dengan 205, dan sehingga ketika kita dapatkan hasil angka kedua adalah 235 ini adalah angka yang terbesar kedua setelah 390, dan ini merupakan hasil langkah kedua dari pengurutan kita. Dan bisa ditebak bagaimana cara berikutnya adalah yang paling besar adalah 205 dari hasil penukaran atau hasil aktivitas sebelumnya. Bahwa angka 205 ini merupakan angka yang paling best yang bisa kita dapatkan setelah 235. Kemudian sekarang yang dilakukan adalah penukaran posisi dari angka 182 dengan angka 45. Dan sehingga jika kita lihat seperti ini sudah terurut secara ascending, artinya mulai dari 45, 182, 205, 235, dan 390. Dan inilah teknik pendekatan yang digunakan untuk mengurutkan data dengan metode yang ketiga. Saya harap sudah mulai jelas untuk memahami sorting ini pada akhir video ini. Dan untuk memperjelas bahwasanya urut itu merupakan penting, ya ini adalah sebuah gambar yang saya ambil dari sebuah website. Ini adalah teknik pengurutan yang meski tidak ada hubungannya dengan suatu data, tapi ini adalah pengurutan. Terima kasih telah berkunjung ke video saya. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bisa berkembang lebih baik. Terima kasih.